Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa telah digelar pada hari Jumat 7 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Dari 8 pertandingan yang dimainkan, sejumlah kejutan muncul dari tim-tim unggulan calon juara Liga Eropa musim ini. Yang pertama, ada Manchester United yang harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Anoeta Stadium markas Real Sociedad. Menurunkan formasi 3-4-3, Setan Merah yang menjadikan Liga Eropa sebagai satu-satunya peluang juara musim ini mengandalkan trio Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho di lini depan. Sementara itu Sociedad menurunkan Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal dan Barrenetxea di lini depan. Hasilnya, pertandingan berjalan ketat di babak pertama, di mana kedua tim kesulitan untuk membobol gawang lawan. Setan Merah memiliki peluang emas pada babak pertama ketika tembakan Bruno Fernandes diblok dan upaya dari Zirkzee berhasil diselamatkan kiper Sociedad Alex Remiro. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, pada menit ke-57, Manchester United akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Garnacho memberikan umpan matang kepada Joshua Zirkzee yang berdiri bebas di tepi kotak penalti. Striker asal Belanda itu langsung melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung oleh Remiro dan membawa United unggul 1-0. Real Sociedad berusaha bangkit dan nyaris mencetak gol melalui tendangan Brais Mendes yang masih melenceng tipis dari gawang United. Mereka akhirnya mendapatkan hadiah penalti akibat handsball dari Bruno Fernandes yang dikonversi sempurna oleh Mikel Oyarzabal pada menit ke-70. Menjelang akhir laga, Sociedad semakin percaya diri dengan serangan mereka. Mendes memaksa kiper United Andre Onana melakukan penyelamatan krusial. Sementara itu, pemain pengganti Oris Carson gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang. Meski demikian, Manchester United tetap menjaga rekor tak terkalahkan mereka dalam hasil Liga Eropa musim ini. Sementara itu, kekalahan justru diderita wakil Premier League lainnya yaitu Tottenham Hotspur. Bertandang ke Avas Stadium markas dari AZ Alkmaar, Spurs tumbang dengan skor tipis 1-0. Menurunkan pemain andalannya seperti Son Heung-min, James Maddison hingga Mathys Tel, Spurs gagal menciptakan peluang berarti sepanjang babak pertama. Bukannya mencetak gol, Lucas Bergvall malah mencetak gol bunuh diri pada menit ke-18 dan membuat Spurs tertinggal 1-0. Bergvall hampir menebus kesalahannya pada babak kedua dengan melepaskan tembakan jarak jauh. Akan tetapi, tembakannya masih melebar. Sayangnya, itu juga menjadi satu-satunya peluang Hotspur untuk menyamakan kedudukan dan mereka harus mengakui keunggulan AZ Alkmaar dengan skor 0-1. Hasil ini membuat Spurs tidak hanya harus menang dengan skor 2-0 pada leg kedua untuk bisa lolos ke babak perempat final. Hasil Liga Eropa lainnya, Rangers FC secara mengejutkan berhasil menang 3-1 atas Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Kyril Dessers membuka keunggulan bagi Rangers pada menit ke-6 sebelum Alexander Djiku menyamakan kedudukan untuk Fenerbahce pada menit ke-30. Namun, Rangers kembali unggul 3 menit sebelum turun minum melalui gol dari Vaclav Cerny. Cerny mencetak gol keduanya 9 menit sebelum pertandingan usai untuk memastikan kemenangan tim tamu. Di laga lain, Olympique Lyon menang 3-1 atas Steaua Bukares. Nicolas Tagliafico membuka skor untuk Lyon setelah setengah jam pertandingan. Alexandru Baluta sempat menyamakan kedudukan bagi Steaua saat laga tersisa 22 menit. Akan tetapi, Malik Fofana mencetak 2 gol dalam 4 menit terakhir untuk memastikan kemenangan Lyon. Dan yang paling menarik di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa kali ini adalah kemenangan dramatis Lazio atas Victoria Plzen di Dosan Arena. Bermain di kandang lawan, Lang ibu kota berhasil memimpin lebih dulu di menit ke-18. Lewat situasi sepak pojok, Tijani Noslin meneruskan umpan Pedro kepada Alessio Romagnoli yang menanduk bola untuk membobol gawang Martin Jedlicka. Boulaye Dia punya peluang menggandakan skor di menit ke-28. Namun, tembakan jarak dekatnya mampu diamankan oleh Jedlicka. Sundulan Romagnoli di menit ke-42 kali ini berhasil ditepis kiper 27 tahun tersebut. Skor 1-0 untuk tim tamu bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Plzen mampu menyamakan skor di menit ke-53. Berawal dari pelanggaran Noslin terhadap Kadu, tendangan bebas Lukas Kalfa diselesaikan Rafiu Durosimi dengan sundulan yang sukses menggetarkan jala gawang Ivan Provedel. Plzen kembali memperoleh peluang lewat tembakan jarak jauh Amar Memik di menit ke-63, namun masih bisa diamankan oleh Provedel.
Lazio harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-77 usai Nicolo Ravella diusir wasit karena melanggar keras Pavel Sal. Pada menit ke-90+2, Lazio kembali kehilangan satu pemain setelah Samuel Gigot ikut diusir karena pelanggaran keras terhadap Kadu. Dengan situasi 10 versus 9, Plzen memiliki 2 peluang lewat sundulan Matej Vydra dan tembakan Prince Adu. Namun, semuanya digagalkan oleh Provedel. Justru Lazio yang berhasil mencetak gol di menit ke-90+7. Gustav Isaksen menuntaskan umpan Matteo Guendouzi dengan tembakan ke sudut kanan atas gawang yang tak mampu dijangkau oleh Jedlika. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Dengan hasil ini, Lazio hanya perlu hasil imbang saat gantian menjamu Plzen di Olimpico pekan depan untuk bisa lolos ke babak perempat final. Sementara wakil Ceko tersebut harus menang dengan selisih 2 gol untuk membalikan keadaan. Leg pertama babak 16 besar Liga Eropa menyajikan berbagai kejutan dan drama yang membuat kompetisi ini semakin menarik. Manchester United harus puas dengan hasil imbang melawan Real Sociedad, sementara Tottenham Hotspur dalam situasi sulit setelah kalah dari AZ Alkmaar. Rangers dan Lyon meraih kemenangan penting yang meningkatkan peluang mereka untuk melangkah ke babak berikutnya. Lazio menunjukkan mental baja dengan kemenangan luar biasa meski hanya bermain dengan 9 pemain. Dengan leg kedua yang akan dimainkan pada pekan depan, pertarungan untuk lolos ke perempat final masih terbuka lebar. Tim-tim yang kalah masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan membalikan keadaan. Sementara tim yang menang harus mempertahankan keunggulan mereka. Liga Eropa musim ini sekali lagi membuktikan bahwa turnamen ini penuh dengan kejutan dan setiap pertandingan bisa menghadirkan drama yang tak terduga.